Itu namanya kita komunikasi. Tak terkecuali kita di dunia pendidikan. Itu. Karena memang pada dasarnya kita itu makhluk sosial. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran dan bagaimana kita bisa berkomunikasi langsung ataupun tidak langsung. Coba dengan anak, memang perlu kita berkomunikasi itu dengan anak di rumah, pasti diperlukan. Supaya apa yang kita pesan yang kita sampaikan lebih menarik dan bisa diterima. Karena komunikasi itu kan ujungnya akan bisa diterima atau tidak. Komunikasi itu. Jadi memang penting untuk lebih mengembangkan kepribadian kita. Nanti yang kemarin terutama yang kemarin yang kedua. Apa mau ada lagi yang dirasakan ketika katakan hari ini sudah punya gambaran bagaimana pentingnya sebuah komunikasi dalam pengembangan atau memaksimalkan pengembangan diri kita sebagai seorang guru ataupun sebagai warga masyarakat. Katakan saja hari ini baru mengenal dunia pendidikan melalui kuliah ini. Komunikasi itu kan bagian dari proses branding ya, kalau yang keren sekarang. Bisa diterima, bisa divalidasi, bisa diakui. Coba langsung seorang kiai ngomong nyanyi-nyanyi, ditinggalkan sama jamaahnya. Masih mending ditinggalkan, terus oleh ditimpu gak bimbu saya kiai itu emas. Ini bagian dari komunikasi. Kata Rasul, khatibin nas biqadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Itu bagian dari keterampilan berkomunikasi. Salah satu keberhasilan Rasul dalam berdakwah, Rasul hanya 22 tahun ya. Itu karena Rasul memang komunikasinya bagus. Itu kan hadis Rasul. Dinas itu kan hadis Rasul dan juga banyak hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan komunikasi. Sehingga di dunia pendidikan pun dalam bagaimana kita bisa mengembangkan kepribadian kita sebagai seorang guru perlu dituntut untuk menggunakan keterampilan, kecakapan, kemampuan dalam berkomunikasi. Walaupun dalam konteks kompetensi guru tidak ada itu komunikasi, yang ada adalah kepribadian. Cuma di dalam konteks kompetensi kepribadian itu di dalamnya adalah ada bagian dari pengembangan komunikasi. Orang dokter perlu nggak dalam berkomunikasi? Orang dokter perlu nggak ya Pak? Perlu. Akan berbeda tanggapan pasien yang berobat. Saya pernah trauma ke salah satu dokter di Tanjung Sari. Ini sebagai gambaran bagaimana komunikasi baik itu keluar atau keluar yang baik dengan pasien. Katakanlah kan anak itu pasien kita, ya murid itu pasiennya guru. Saya pernah di Tanjung Sari. Saya kan sehari ini memang punya pengalaman punya riwayat migrain sakit kepala. Ya. Ini sampai botak itu karena kalau sudah sakit dan sebel. Pernah salah satu di kita masih ada saya kasih berobat ke sana. Suatu hari kata dokternya perempuan, dia kerjanya di Subroto. Wah, si bapak ini harus dioperasi. Kan stres. Ini bapak kata udah parah, bapak harus dioperasi ini kepalanya. Waduh, pulang ke rumah habis berobat. Mana ini? Tapi kan kita nggak belum begitu saja walaupun pada si dokter ya. Dokter sih dokter umum memang.
Terus kita berusaha mencoba ke dokter spesialis. Ya Pak, spesialis penyakit dalam. Saya sampaikan tuh. Ayo, saya sampaikan tuh ke dokter Junaidi, saya mesti lihat kata masih ada enggak di rumah sakit salah. Kota Bogor. Saya sampaikan, Bapak sampai di scan karena saya ini pasti benar saya operasi saya scan tuh itu. Bukan lagi di ronsen, tapi di scan. Kepala saya di scan di rumah sakit salah itu. Bapak nggak perlu beroperasi, itu biasa aja. Bapak mau migrain, jangan banyak pikiran katanya, jangan terlalu capek katanya. Itu saja katanya, diantaranya tipsnya. Alhamdulillah sekali saya nggak mau lagi datang ke dokter itu. Tapi cerita lain, di sini kita ada klinik ya di Pasir Tanjung, Dokter Adi. Saya pengalaman dengan beliau saja, dia masih di puskesmas, punya klinik. Saya sampai hari ini kalau tidak terpaksa, kalau di rumah sakit tidak dokter, saya nggak jadi dokter berapa global. Biar nanti dia ngomong. Kenapa? Karena yang saya rasakan dokter Adi itu Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nggak usah takut, Bapak ini. Ya kan jadi enak. Kita dia orang Sunda, orang Kuningan. Jadi enak tuh komunikasi itu. Sehingga saya nggak mau. Jadi kalau memang mendesak, ini udah sangat harus. Pernah satu kali ke situ dokternya bukan dokter Aji, entah sugesti atau tidak, tapi memang rasanya dan memang hasilnya juga ya alhamdulillah. Ada yang ketika dia bilang didoakan menuju Bismillah dulu, kemudian dia nggak usah bapak nggak usah bingung, ini hanya begini saja, tapi ini juga tidak bisa dibiarkan. Nah itu kan komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa menjaga itu, bukan menjustis, harus begini, tapi ini nggak bisa dibiarkan. Tapi bapak nggak usah khawatir, tapi nggak bisa dibiarkan. Artinya tetap kita harus berusaha, apa yang disampaikan itu harus kita laksanakan. Di sini kan banyak yang nanyain, nggak jadi obat dokter Adi yang berobat, karena kepandian katakanlah saya bukan pasiennya. Anak itu satu kelas 20 orang, 30 atau mungkin 40 itu pasien kita yang perlu diobati. Mana? Saya datang yang Pak ya. Nggak hadir katanya. Izin Pak. Izin. Salam. Apalagi seorang guru yang fungsinya bukan hanya sebagai pengajar, tapi bagaimana dia juga menjadi konsultan untuk anak, untuk muridnya, untuk peserta didiknya, dia konsultan. Kayaknya Bu Ipa yang akan saya cerita. Bu Ipa berhasil, sekarang anak-anak pada curhat, baru lewat tulisan ke Bu Ipa. Bu Ipa, tapi nggak masuk. Jadi lupa kan ini nggak diminta. Itu ya. Ini itu. Jadi memang pada dasarnya tadi karena kita mahasiswa sosial yang pasti saling akan berhubungan, akan saling membutuhkan. Kita juga pun butuhkan murid. Dalam arti mau ngajarin anak muridnya apa jadinya? Begitupun apalagi anak didik kita atau murid didik kita. Nanti masih ada selain yang ini nanti masih ada beberapa materi yang memang setelah selesai mungkin ada. Ini nggak merasakan supaya masih ada 8 ya. Ini 8 materi pokok. Ini baru materi yang ketiga. Nanti kalau ada waktu 8 itu berarti 2 bulan ya, atau terus kalau nggak ada atau kalau nggak ada. Itu. Ada yang lain yang mau bercerita bagaimana hidup-hidupnya di dunia pendidikan? Ada? Kaum adamnya kali? Pagi yang sekarang akhir di tahun atau kajian kelas 1. Wah, kalau nggak pakai komunikasi, wah bisa repot. Oke. Materi selanjutnya adalah materi yang ketiga. Nanti itunya Pak Ade dikumpulkan ya. Nanti mungkin berikutnya nanti
judul. Silakan nanti dikerjakan nanti ya. Jadi nanti kita pertemuan berikutnya kita nggak seperti ini lagi, kita diskusi. Materinya nanti saudara-saudara bisa minta bantuan ke dunia maya. Bener lah Pak Anu. Oke. Kita lanjut. Ini keterampilan komunikasi. Komunikasi adalah kemampuan guru dalam menyampaikan informasi, memahami kebutuhan siswa dan membangun hubungan yang efektif dengan siswa, rekan kerja dan masyarakat. Kemarin katakan bahwa guru itu adalah bagian dari duta masyarakat, ya, representasi dari masyarakat. Nah, di ketambah ini bagaimana kita punya kemampuan, punya keahlian, punya kompetensi dalam menyampaikan informasi. Informasi apa? Ya kalau dia di kelas berarti informasi yang ada sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Untuk apa? Ya, untuk memahami kebutuhan siswa. Siswa itu butuh apa sih sebenarnya? Kan nggak disinggung bahwa kita di kelas itu bagian dari kita juga bisa sebagai mitra, teman sejawat, teman. Kemudian membangun hubungan yang efektif. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan guru, dengan siswa yang efektif. Artinya tidak terbatas hanya sebatas adalah proses pembelajaran saja, tapi lebih dari itu. Jadi suka tidak suka kita itu sebagai orang tua kedua. Guru itu orang tua kedua, nggak bisa dihindari. Kelas pun menjadi rumah kedua. Dengan siswa, rekan kerja, dan juga masyarakat. Dengan kemampuan komunikasi yang efektif, yang bagus dengan masyarakat, mungkin masyarakat akan lebih percaya, akan lebih banyak lagi memasukkan ketika kita berkomunikasi, mengajak atau menitipkan putra-putrinya di satuan pendidikan di mana kita berada. Itu dari kemampuan komunikasi. Coba kalau kita jalan-jalan atau lagi belanja kan suka banyak sales-sales ya yang bawa brosur-brosur itu ya, yang masuk kantor sales rokok segala macam. Komunikasi mereka bisa komunikasi verbal dan juga non verbal, supaya bisa diterima, supaya merasa oh jadi saya jadi akhirnya dia membeli kalau sales. Nah, kalau dengan siswa berarti supaya mereka anak bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan tenang, dengan senang, sehingga masuklah ke dalam otaknya untuk pengembangan diri mereka di kemudian hari. Rekan kerja apalagi, kemudian juga masyarakat, karena tiga komponen ini bagian dari audiens dari sebuah proses komunikasi. Masyarakatnya kan bisa masyarakat pendidikan, bisa masyarakat nelayan, masyarakat petani, masyarakat industri. Secara umum bisa begitu. Walaupun konteks kita hari ini bagaimana kita juga memiliki keterampilan yang efektif dengan siswa terutama. Tapi kan kita sebagai seorang guru atau calon guru kan tidak terbatas hanya siswa. Salah. Kan kita tidak terbatas hanya dengan siswa saja. Ya, jadi itu yang dimaksud strategi komunikasi itu adalah kemampuan guru dalam menyampaikan informasi dan memahami kebutuhan siswa untuk membangun hubungan yang efektif dengan siswa, rekan kerja yang dalam masyarakat. Jadi 3 kata kunci. Berarti berkomunikasi baik dengan masyarakat,
dengan siswa dan juga dengan rekan kerja. Karena ini akan selalu ada ketika di satuan pendidikan, berarti yang ada di situ adalah rekan kerja dan siswa. Ketika kita pulang ke rumah, komunikasi terjadi di depannya kan berbagai macam caranya. Kemudian kenapa menjadi penting? Pentingnya kenapa ini dapat meningkatkan juga kualitas pembelajaran. Akan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan kita lebih terampil dalam berkomunikasi, membangun kepercayaan, percaya diri kita, dan juga meningkatkan kepuasan siswa. Ini yang penting kepada ini. Iya, pentingnya ini pertama untuk membangun kepercayaan kita sebagai seorang guru. Ya. Kan kita juga di masyarakat ingin diterima ya. Iya kan, tidak hanya di sekolah saja, hanya dengan oleh siswa saja, tapi kita juga di masyarakat juga ingin diterima. Begitu pun dengan rekan kerja. Apa aja kalau seorang guru tidak diterima oleh rekan-rekan kerjanya, wah udah repot itu. Ya. Udah repot nanti. Gitu. Jadi ketiga komponen ini kita harus akan diperlukan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan rekan kerja, dan juga dengan siswa terutama. Karena siswa itu nanti kekuasaan siswanya bisa menerima apa yang sampaikan, dan akhirnya ujungnya akan berdampak kepada kepribadian siswa, pengembangan kepribadian diri. Karena siswa itu tadi pernah pertemuan pertama disampaikan bahwa siswa itu mungkin akan mencontoh kepribadian kita, akan mencontoh cara kita berbicara, akan melekat. Coba bayangkan kalau yang di MI, coba di MI 6 tahun itu pasti akan melekat kalau seorang guru sudah memiliki keterampilan cara berkomunikasi dengan efektif dan lebih bagus. Pasti akan teresap, akan lebih masuk ke dalam jiwanya. Kalau yang sudah di perguruan tinggi itu sudah nggak ini lagi. Ya. Kalau sudah di perguruan tinggi itu sudah jadi justru akan lebih bisa dirasakan dari tata cara kita berbicara, cara kita berjalan, cara berpakaian. Itu ada paling tidak sampai usia SLTP. Berarti 9 tahun. Lagi masa tambah bukan pada daerah dengan RA-nya ya. Itu akan berputar. Tapi yang paling lama ada di SD. SDM kan 6 tahun. Bisa dibayangkan. Bagaimana mungkin tidak akan berpengaruh kepribadian lu kepada siswa. Di tambah di MTS, kalau sudah di SMA sudah lain urusannya. Ya. Sudah pikirannya sudah kemana-mana. Ya. Apalagi sudah perguruan tinggi. Ya. Apalagi yang sekarang mas hari ini ya. Wah kemana-mana, anaknya segala macam ya. Gitu kan. Tuh. Ya. Ini penting sekali. Intinya penting saya ketaatan berkomunikasi itu untuk kepercayaan diri kita. Nah ini komponen keterampilan komunikasi yang pertama, komunikasi verbal yang langsung. Ya, seperti hari ini saya ngomong di depan saudara, ini akan komunikasi verbal. Ini menyampaikan secara verbal. Nah yang ini yang lebih terasa ini non verbal, kemampuan guru dalam menyampaikan informasi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata. Suka tidak suka ketika kita datang ke kelas camerut, pasti anak itu sudah bisa menilai ini ibu guru lagi ada apa nih. Kalau datang cemerut gitu kan, ujung-ujungnya anak sasi kita jadi marahin kan ke sana. Ini yang non verbal yang memang sangat sulit. Termasuk di sini ada cara jalan kita, itu komunikasi verbal, berpakaian kita, dandan kita, diperhatikan oleh anak itu. Ya. Makanya dulu itu kan diharapkan tidak usah kalau dandan ya dandan saja, nggak usah berlebihan.
Itu karena itu bagian dari komunikasi nonverbal untuk kita itu, termasuk untuk Bapak Ando dulu pokoknya. Itu yang nonverbal. Kalau yang lisan mah paling lamun ada balelo itu akan terasa, tapi kalau nonverbal kan yang kalau yang ini. Bahkan sampai ekspresi wajah tadi cemberut, pokoknya mah pastilah sudah bisa merasakan lah. Saudara pernah di SLTP, pernah di SD, DFI, pasti bisa membandingkan, sudah bisa merasakan. Sudah hari ini mungkin masih bisa membayangkan bagaimana guru SD-nya dulu, bagaimana guru MD-nya dulu, mungkin bagaimana guru SMP atau guru MTS-nya dulu, mungkin juga waktu di SMA atau di Alia akan merasa akan sudah bisa tergambarkan. Saya sampai hari ini saya masih ada beberapa orang yang memang masih ada begini gayanya, masih teringat. Kemudian saya katakan bisa saja anak itu ingin jadi guru karena dia senang melihat gurunya, senang melihat gurunya. Ekspresi wajah dan kontak mata, ya pasti ini sudah kita sudah bisa memahami ini. Kontak mata itu kan verbal, kalau ini udah jelas, ya bagaimana kontak mata itu contohnya gini, melotot kita, ya, kayak Bu Tati kalau lagi di sini ada suatu nggak mudah melotot itu kontak mata ya. Anak udah wah isi ibu katanya udah bisa ngerti dia. Itu kan nonverbal. Tengkok pun kita udah pacaran, lihat aja gitu, dia udah ngerti. Yang rese itu nanti dia benar sendirinya, lewat semua mata. Ini yang kedua. Kemudian aktif mendengarkan, kemampuan guru dalam memahami kebutuhan dan perasaan siswa. Nah ini yang terpenting, yang ketiga. Jadi guru harus bisa merasakan, harus bisa mendengarkan secara aktif kebutuhan dan perasaan siswa. Mas. Ini nih. Ini karena jadinya mau ibadah nih, karena ini ada materi ini nih, karena ada ini nih, aktif mendengarkan nih. Artinya guru itu harus mendengar keluh kesah siswa, terutama yang sudah SLTP atau punya SD kelas 5 lah. Bisa jadi kelas 3 juga yang memang pemikirannya sudah bagus, dia akan bisa. Hanya mungkin kelemahannya belum bisa guru memahami kebutuhan itu. Datang karena mengajar dari jam 7 sampai jam 12 sudah pulang selesai. Karena kan ini perlu komunikasi. Ya. Kemarin disinggung sedikit ketika ada anak kesiangan, ya dipanggil ngobrol anak sini. Ibu perhatikan, katakan atau bapak perhatikan, kamu udah beberapa hari kesiangan. Kenapa sih kesiangan? Kenapa coba? Terus harus bisa menggali itu. Sehingga nanti anak akan dengan sendirinya dia akan bercerita. Nanti akan mudah menemukan permasalahan yang terjadi yang dialami oleh mereka. Makanya di kurikulum sekarang itu kan bahwa kita sebagai mitra, apa yang dapat saya sampaikan sebagai mitra mereka. Karena yang terjadi sekarang masih sedikit tenaga-tenaga pendidik membuka diri mau berkomunikasi mendapat pesan mereka. Itu yang ini. Sehingga tidak tahu permasalahan anak itu. Makanya untuk mereka ada istilah tes diagnostik atau tes diagnosa awal. Supaya nanti bisa dikembangkan dalam
Terus pengerjaan bagi masalahnya segala macamnya kita harus tahu anak itu. Kan tadi orang tua yang kedua. Sehingga mereka itu mau curhat, mau cerita. Kalau sudah ada SLTRS mungkin nanti cerita akan lain. Wah bu, diputuskan. Nah, karena mungkin di SLTRS itu sudah mulai nih ada sekian persen mungkin anak sudah mulai suka dengan lawan jenisnya. Dan ternyata satuan pendidikan yang hanya menerima perempuan saja dengan yang menerima laki-laki ternyata lebih sulit dan hanya perempuan saja. Di timur ada satu Darul Marhama itu semua peserta didiknya perempuan, ternyata lebih sulit. Daripada yang ada seperti yang konvensional. Baik yang aliyahnya kan dia perkembangan psikologinya, seksualnya sudah mulai tinggi kan, sudah ada. Salawiyah itu SMP itu sudah mulai ada walaupun tingkatnya. Ketika di aliyah itu sudah di SMP itu sudah mulai besar. Itu kan harus disalurkan dalam arti yang positif. Kalau yang masih konvensional, dia kan dengan melihat lawan jenisnya di kelas mungkin itu sudah bisa menyalurkan. Ya, sesuai dalam arti psikologi ya, dalam arti positif. Dia sudah selesai, tapi ketika dia hanya perempuan saja atau sebaliknya hanya laki-laki saja yang selama sekian hari terus-terusan yang diketemui hanya laki-laki lagi itu benar-benar. Nah, sehingga guru akan bagaimana dituntut untuk lebih, bahkan lebih dari apa yang dari hari ini, lebih dari sekedar verba dan mendengarkan, mungkin lebih dari itu. Saya kemarin 5 tahun punya binaan perempuan semua, santrinya itu atau siswanya itu Darul Marhama, sering cerita guru BK-nya itu ternyata itu. Nah, dalam posisi itu bagaimana? Itu akan sangat dituntut seorang guru dengan anak untuk mereka bisa tetap. Sebab apa yang terjadi kalau dia nanti senang sama sejenisnya di situ. 3 tahun atau apakah 6 tahun, dan di situ kan sampai 6 tahun kadang-kadang kebanyakan. Jadi tidak masuk sama dia. Nanti pas keluar udah aliyah. Kita bisa bayangkan kita harus bagaimana menjelaskan kepada mereka dengan posisi mereka secara psikologis sudah mulai seperti itu. Ini, jadi komponennya kita ada 3. Satu komunikasi verbal yang langsung seperti hari ini kita berbicara seperti yang saudara-saudara lakukan, yang sudah jadi guru, yang sudah aktif di seluruh. Dan juga non verbal dan ini. Maka misalkan bully itu kan ada verbal dan non verbal. Bully itu. Dan bully kan tidak hanya guru ke bully, tapi bisa saja murid ke guru atau guru dengan guru. Bully. Kemudian juga bagaimana kita bisa aktif mendengarkan kemampuan dalam memahami kebutuhan dan perasaan siswa. Ini kaitan ini kan menyangkut psikologi. Menurut kejiwaan. Sampai di sini dulu. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau mau cerita yang sudah aktif di pendidikan, mungkin dengan pimpinannya, dengan kepala satuan pendidikannya, mungkin dengan TU-nya, mungkin juga dengan teman sejawat dengan gurunya dan lain sebagainya. Kan di satu pendidikan itu ada TU, ada satpam, ada tukang warung, ya, atau katakanlah kantin, ada staf TU,
ada operator, tambah lagi yang ngurusin simpatika dan sebagainya. Apa jawabannya? Ada yang mau cerita? Biar berbagi, biar sharing. Biar sharing. Ayo. Ayo sok ke supaya terbosan. Ayo bercerita sok hari ini. Ayo. Biar yang lain mendengarkan. Enggak apa-apa. Yang pernah punya pengalaman. Apa tuh pengalaman pahit gitu kan? Tapi tentu berkaitan dengan ini yang membangun kepribadian kita yang dihubungkan dengan masalah keterampilan berkomunikasi. Teman saya Pak. Ayo enggak? Sok. Oke, silakan. Kenalan lah. Sekalian kenalan kan baru. Oke ya, setuju ya? Sini kan baru, sekalian kenalan. Sepuh Pak. Hah? Oh iya, baru lihat ya baru. Ya. Dia mana Pak? Hah? Dia mana? Ah, sebenarnya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siap Labar. Lahir 15 Oktober 1991. Alamat Kampung Ciucuy, Desa Singasari. Kampung Ciucuy, Desa Singasari. Status menikah punya 2 orang putra. Untuk pendidikan sama aja pendidikan mah. Kalau bercerita saya sekarang di magang di SMK dan SMK saya bercerita mungkin dari segi penampilan aja, dari penampilan dulu. Mungkin dari teman-teman di sini ada mungkin bertanya-tanya sedikit kecilnya itu kenapa rambut dikuncir-kuncir. Saya yakin pertama masuk aja saya udah yakin itu. Kok guru dikuncir-kuncir? Ya. Itu mahasiswa di sini bukan guru di sini mah. Iya, nah, maksudnya mungkin bertanya-tanya, ya mungkin teman-teman berpikir, wah kok guru penampilannya seperti itu. Teman-teman ketahui, saya bisa berpenampilan seperti ini karena emang sedikit banyaknya dari anak SMK, putri maupun putra sering melihat bosan Pak, baju kayak tadi, celana teh kayak tadi, itu sama. Terus saya bertanya, harus kayak gimana saya? Itu kata anak perempuan, outfitnya Pak harus berubah. Saya bertanya lagi, kalau seumpama saya merubah outfit saya, kira-kira kalian senang apa enggak sama saya? Saya bahkan pertanyaan seperti itu. Dan alhamdulillah kalau outfitnya bapak bagus saya senang. Itu keterampilan antara komunikasi dengan murid. Sedikit banyak berpikir, apa mungkin saya searching ke TikTok outfit dulu? Ya teman-teman, sampai saya pengen berpikir walaupun hanya muka pas-pasan setidaknya saya punya outfit yang bagus. Saya berpikir, oh mungkin sebelum itu ya udah mungkin rambut saya dicuci dulu kali ya. Sebelum saya melakukan hal itu, tetap saya meminta izin kepada pihak yayasan kepala sekolah untuk gimana Pak penampilan saya seperti ini. Kalaupun memang tidak disetujui, mungkin akan saya potong. Dan alhamdulillah beliau silakan Pak selagi emang itu nyaman buat anak-anak dan contoh. Tetap saya membatasi kuncian ini karena memang takutnya anak-anak berpikir rambut panas lebih panjang, masa saya mau dipotong, takutnya begitu Pak. Nah itulah penampilan komunikasi saya, takutnya mungkin teman-teman lebih banyak pengalaman segi keterampilan dan komunikasi, dan tentunya masing-masing tingkatan mungkin beda
Itu mungkin yang saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti yang barusan itu bagian dari komunikasi non verbal supaya bisa diterima oleh anak dengan tadi apa istilahnya? Saya baru baru mendengar. Jadi dalam kaitan komunikasi mungkin kita sedikit yang harus mengikuti tren hari ini. Karena substansinya hanya satu kita. Substansi kita di kelas kita bisa diterima oleh anak. Jadi kita sudah diterima oleh anak, insya Allah nanti apa yang kita sampaikan juga akan bisa diterima. Itu substansi dari kelas itu. Ya. Nah, ini boleh Pak Dek? Kapan lagi ya Pak? Apa lo Bang? Oh iya, dah. Nah, jadi barusan bagian dari ini. Nih. Bahasa tubuh. Ada yang lain? Maka, ayo siapa? Punya kali. Ayo. Ayo, mau bertanya. Izin bertanya Pak, jika guru memiliki kemampuan mengajar bagus, tetapi kepribadiannya kurang baik, apakah ia tetap bisa disebut guru profesional? Oh iya, oke. Mau bertanya apa mau menambahkan kayak tadi? Mau nanya kerjaan. Ayo, nggak apa-apa. Kalau saya sebagai orang tua, maksudnya anaknya kan udah mulai balik ya, masuk SMP. Jadi kalau misalkan ditanya tuh udah punya pacar, Yang alasannya tuh biar semangat gitu katanya. Tapi dilihat nilainya bener Pak, bagus-bagus jadi sekarang tuh. Terus maksudnya yang bagus tuh cara mengontrol anak itu seperti apa? Oke, tadi yang pertama adalah apa? Kalau jika guru yang memiliki kemampuan belajar bagus, tetapi kepribadiannya kurang baik, Oke. Mengajarnya bagus, tapi kepribadiannya kurang bagus. Kepribadiannya kalau kita ketik ya bagusnya tidak begitu. Tapi kepribadian itu bagian dari indikator bagaimana dia mengajar dengan bagus sebenarnya. Atau mungkin lah kalau di kelas dia memang seperti itu, mungkin di luar sana seperti itu kepribadiannya ya. Memang kan kita ada salah satu ayat kemarin, kaburan makan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah kecelakaan atau apalah bahasanya, murka Allah untuk orang tersebut secara umum ya, ketika dia berkata apa yang tidak dia kerjakan. Nah di sini berarti antara keseharian, antara kepribadian dengan bagaimana dia baju harus seimbang. Jadi sebenarnya itu ya bisa dikatakan kurang bagus, karena akan berpengaruh. Ya. Karena kan karena apa? Tadi kan di awal bahwa kompetensi guru itu ada 4. Dan pertama yang paling utama itu kompetensi kepribadian. Jadi guru yang profesional itu adalah guru yang memang punya kompetensi kepribadian. Gitu. Kedua pedagogik, ketiga sosial, keempat penilaian. Ada 4. Ya. Di situ nanti kalau yang sudah aktif di pendidikan pasti nanti di instrumen itu ada sosial itu apa, kepribadian itu apa. Salah satu indikator kepribadian termasuk bagaimana guru bisa berkomunikasi dengan teman sejawat. Bagaimana dia cara berpakaian, itu ada di sana, di kepribadian itu. Bagaimana dia juga melaksanakan, memperhatikan norma-norma yang benar, itu bagian dari kepribadian. Nanti kalau mau ini lihat di instrumen PKD itu ada kompetensi guru ada 14. Poin 3. Poin ketiga itu kepribadian di sana. Dia pertama itu dia pedagogik dulu. Ya, kepribadian di sana kalau kepribadian ada 3. Di antaranya itu.
kepribadian itu bisa berkomunikasi, bisa berhubungan. Tidak bersifat eksklusif, tapi inklusif. Kalau eksklusif itu kan merasa diri beda. Kalau inklusif itu berarti berbaur, bersatu dengannya. Itu salah satu indikator guru memiliki kepribadian dan itu dinilai. Yang kedua, tetap mereka, katanya pertanyaan kedua, tetap kita awasi dari segala sisi. Artinya jangan terlalu dikekang, tapi juga jangan terlalu dibebaskan. Ini kata kepribadian anak ya. Ya itu kan memang manusiawi. Dan itu udah menjadi fitrah. Kalau laki-laki pasti senang kepada perempuan, atau perempuan senang kepada, itu sudah fitrah manusia. Sudah diberikan oleh Allah. Itu adalah anugerah terbesar dari Allah. Coba bisa dibayangkan kalau manusia, kalau laki-laki tidak senang sama perempuan, malah sebaliknya, kan jadi masalah terus. Atau sebaliknya, perempuan senang sama perempuan. Jadi itu kan sudah hanif, itu bagian dari hanif, itu bagian dari fitrah. Tapi kita sebagai orang tua tentu, dan di sini pentingnya kita tetap harus mengawasi dengan seefektif dan sebaik mungkin tanpa anak kita merasa dikekang. Satu, ingat, jangan dikekang. Kalau dikekang anak sekarang itu lain. Mungkin beda dengan zaman saya dulu. Anak sekarang kalau terlalu dikekang dia akan malah berontak. Tapi kita tetap dampingi. Namanya kamu sama siapa sih? Benar udah punya teman dekat. Orang mana sih? Gak apa-apa. Biar terang-terang mereka akan terbuka. Nah, nanti di situ akan kita bilang, oke, gak apa-apa, itu kamu wajar. Tapi nah di sini kita masukkan. Nah berarti keterampilan komunikasi kita dengan anak di sini harus bisa masuk. Oke, nah kamu nggak apa-apa, kamu punya teman yang disenangi. Tapi ingat masih ada batasan-batasan. Kamu kan masih sekolah, kamu kan baru di SMP, baru di RTS, masih panjang. Masih panjang masa depan kamu ke sana. Sah-sah saja nggak apa-apa. Nah, berarti kita awasi, tapi kita juga tadi dia harus bisa menyelami perasaan mereka, sehingga ibu teh harus. Tapi dengan itu mudah-mudahan diharapkan mereka akan lebih menjaga diri, tidak sampai kebablasan lah, katakan begitu. Itu pentingnya komunikasi dengan mereka. Kalau dikekang sekarang anak saya itu beda. Ya di sini komunikasi diperlukan. Anak sekarang kan kalau coba langsung sudah biasa jadi guru, anak langsung diputus, dia malah berontak. Tapi apalagi kalau memang ada itu, kita tahu masalahnya, ya itu. Bagi itu anak kita, ya boleh kamu nggak apa-apa, punya yang disukai, tapi masih ada batas-batasan. Itu yang tetap kita awasi ya dalam segala hal. Segala hal. Coba bawa sampai di sini, apa-apa. Tapi nanti kita sekalian ngomongin di situ. Kita komunikasi dengan mereka berdua. Gitu ya. Jangan dibiarkan sampai kebablasan, tapi juga jangan dikekang. Itu bedanya sekarang itu. Karena sekarang informasi yang sangat kuat, sangat jelas dari berbagai sisi. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai dan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ini akan menjadi malapetaka buat kita, mungkin juga apalagi buat anak. Di sini dibutuhkan komunikasi. Yang begitu pun kita di sekolah. Kemudian ketika kita menemukan anak yang tadi, iya bu, diputusin bukan bohong umpamanya. Nah di situ kita masuk. Mungkin pasti aku juga bohong. Saya ngajak masuk tadi layanan, itu di situ kita masuk dengan mereka. Oh gitu ya, lalu kita di sana masuk. Berarti itu nanti bisa komunikasi yang verbal yang langsung. Ya masih ada? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat datang ke teman-teman semua, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Alhamdulillah ini pertemuan pertama. Kenalkan nama
Kebetulan saya tinggal di Jombang, tepatnya di Desa Sukasirna, Kampung Lapangan Jombang. Saya hanya sedikit ingin berbagi cerita kali ya, Jadi mengenai pertanyaan kakak yang tadi gitu soal bagaimana kalau guru tuh ngajarnya bagus, tapi kepribadiannya kurang baik. Kalau saya pikir kayak gini, kepribadian itu kita harus identifikasi dulu kepribadian itu apa gitu. Apakah kepribadian itu maksudnya moral secara pribadi, atau apakah kepribadian itu cara dia berpakaian, atau secara umum? Yang saya lihat itu banyak guru mungkin yang cowok terutama ya, bapak-bapak nih. Kadang-kadang kita itu justru saking cinta nih kita sama anak gitu. Kita sendiri padahal pernah ngelakuin sesuatu yang buruk itu. Tapi justru karena kita pernah melakukan yang buruk itu, timbul dalam pikiran kita adalah gimana caranya menyampaikan ke anak bahwa hal yang seperti itu harus dihindari tanpa kita membuka aib kita sendiri. Kayaknya seperti itu gitu. Jadi normal karena kita ini manusia, kalau kata yang video di TikTok itu kita manusia bukan nabi boy gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi menurut saya, karena saya pribadi, saya cerita soal pribadi itu. Saya pribadi adalah anak yang gagal sebetulnya gitu. Di keluarga itu saya tuh anak yang gagal gitu. Gimana gagal? Kalau saya 2 kali kuliah dan 2 kalinya saya dijerokan gitu. Gagal ya? Bener nggak? Tapi justru itu menjadi satu hal yang paling sering saya sampaikan ke anak siswa saya bahwa kamu harus begini, kamu harus belajar dari orang-orang sukses supaya kamu bisa mengikuti jalan mereka. Kamu harus belajar dari orang-orang gagal seperti saya supaya kamu bisa menghindari kegagalan-kegagalan tersebut. Jadi menurut saya mungkin untuk pertanyaan kakak itu bisa dijawab sedikit dengan cerita saya tadi gitu, bahwa kadang-kadang kita sebagai guru mungkin kita ini bukan makhluk yang sempurna, bukan manusia yang sempurna, tapi justru di situ kita harus mengambil hal-hal yang buruk dalam diri kita ini sebagai bahan warning untuk anak-anak supaya tidak diikuti. Tapi tanpa harus membuka aib kita. Jadi kita bisa ceritain, oh saya pernah kenal teman begini, padahal itu diri kita sendiri kadang-kadang gitu. Padahal itu diri kita sendiri gitu. Lalu ada satu lagi berkaitan sama komunikasinya, mungkin itu juga bagian dari komunikasi kita sebagai guru. Saya pernah dari salah satu guru saya bercerita bahwa seorang guru itu harus jadi aktor dan aktris terbaik. Bahkan kalau bisa itu dapat itu Emmy Award gitu. Karena dia harus bisa menyembunyikan aslinya dia yang buruk, tapi menampilkan dirinya super baik di depan siswanya gitu. Itu pesan dari guru saya, makanya kadang-kadang ya tapi sambil dalam hati kita tetap berusaha terus kita juga harus memperbaiki diri, kayaknya seperti itu. Mungkin kayaknya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semua, teman-teman, Pak Haji juga mohon maaf sekali lagi. Di pertemuan pertama ini saya sampaikan salam silaturahim untuk semua. Mudah-mudahan apa yang jadi urusan kita bisa selesai pada waktunya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang strateginya, tadi perubahan kata pembahasan yang pertama menggunakan bahasa yang jelas, artikulasi yang jelas, ya, itu bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi nggak usah bahasanya, nggak jadi aku jadi budak SD mah tong bahasa mahasiswa ngajar nama ngerti, ya. Selain jelas artikulasi juga banyak sederhana yang lebih mudah dipahami. Tadi kan khotibinas bikotbi bukuli, ini mah SD loh, gitu kan. Ini mah SD, ini mah RA, ini mah PAUD. Ini udah SMP, udah SMT, oh ini udah SLTA. Karena udah ada yang SLTA, yang dua ini para cek ini pasti ada SLTA nih, ngajarnya di SMK, ya. Itu akan berbeda memang. Ya. Berbeda. Makanya tadi panacipnya kan anaknya ingin begitu karena memang dia SLTA bisa jadi supaya. Iya. Tapi tentu kita sebagai guru tidak meninggalkan norma-norma yang utama, bukan norma-norma yang utama. Jadi
harus menggunakan bahasa yang jelas. Ini sudah pasti ya. Makanya kemarin saya katakan guru itu, seorang guru itu harus memang sehat jasmani dan rohani dulu itu. Nah itu ini kan ini pentingnya. Gitu. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa tubuh yang positif. Nah ini artinya bagaimana kita bisa ya menunjukkan kepercayaan diri dan kesabaran. Ketika kita menghadapi anak yang dengan katakanlah dalam tanda petiknya ya itu kan kadang-kadang dengan bahasa saja sudah kelihatan mana ketika kita memang masih bisa menahan, mana tidak. Saya sering merasakan itu. Karena ini ternyata memang nada bicara itu memang penting. Maka kadang-kadang kita mah nggak maksud apa-apa, diterima oleh si ama. Si bapak ini kayak yang marah ya. Memang seperti itu. Saya kan di keluarga itu dicap ya emang si eta mah si Hadi pada emang nada suaranya tinggi cina. Jadi distok aneh sih. Padahal nggak ada yang lain. Itu akan ditemukan. Nah, anak juga akan melihat si bapak ini dia itu sedang marah dengan bahasanya atau tidak. Itu akan dilihat. Itu akan dilihat, akan terasa. Ya. Jadi menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri dan kesabaran. Itu tadi kan pasti anak-anak kita itu datang ke sekolah tidak mungkin tanpa ada permasalahan. Pasti semua punya masalah. Pasti semua punya masalah. Nanti minggu depan kita daulat kalau ada nanti Bu Khalifah suruh ngomong. Wali suruh ngomong ya ke Sanawiyah, kan dia kan menjadi Sanawiyah juga, suruh ngomong. Jadi kebetulan saja ya, bukan kebetulan. Jadi agak nyambung dengan mata kuliah ini. Dan yang ketiga menggunakan kontak mata. Seperti tadi menggunakan kontak mata untuk membangun hubungan yang efektif. Silakan tinggal ditafsir bagaimana kontak mata tadi seperti saya jelaskan. Kadang-kadang kita ke anak itu cukup dengan mata melotot untuk orang Tanjung Sari, itu anak sudah ngerti. Berarti si bapak itu ngelarang saya itu berbicara. Kan nggak perlu bahasa, nggak perlu yang verbal kan. Itu dengan non verbal sudah ngerti. Dan itu sering kita lakukan. Kemudian aktif mendengarkan ini. Jadi aktif mendengarkan apa? Keluhan anak, kemauan anak. Ya. Kemudian mungkin juga keinginan anak. Bisa saja kan saya ingin punya bocah gini. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, disitulah kita dituntut bagaimana kita bisa menggunakan itu, bisa membangun itu dengan baik, dengan enak. Kita mendengarkan keluhan mereka dan memahami kebutuhan siswa. Dalam arti minimal kebutuhan perasaan, kebutuhan psikologi dan kebutuhan pengetahuan. Itu saja sudah cukup. Kita memahami kebutuhan mereka dalam arti kebutuhan pengetahuannya, arti nalarnya, dan kebutuhan psikologinya. Insya Allah itu. Ya karena anak itu kan ingin dimengerti terus oleh kita, oleh gurunya. Banyak yang terjadi. Anak itu dengan gurunya lebih terbuka ketimbang orang tuanya. Kamu merasa kalau di dunia luar sana kan banyak anak-anak remaja yang lebih senang dengan tanda petik yang usianya sudah katakan dari karena mereka kebutuhan mereka itu rasanya, perasaannya, psikologinya mereka terpenuhi. Yang itu mungkin tidak didapatkan di rumahnya, tidak didapatkan melalui orang tuanya. Nah itu berarti disinilah kita sebagai seorang guru yang notabene sebagai orang tua kedua harus bisa memahami perasaan mereka. Yang ujungnya itu akan berdampak kepada bagaimana mereka bisa mengikuti apa yang kita harapkan, bisa menerima, bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Ya.
tipnya, ya. Ini strategi, ini tipsnya. Ya. Pertama, ini berlatih berbicara di depan cermin. Ya. Coba, ya, nanti berlatih. Gak apa-apa, sok cara ngajar di kelas, di rumah sendiri di kamar, gak apa-apa. Jangan dikira orang yang bagus tugas itu tidak seperti itu, mereka itu latihan. Mereka itu latihan untuk bagaimana melihat dia berbicara seperti apa, membuka mulutnya. Mereka itu latihan, bukan tanpa latihan. Berarti ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan bahasa tubuh. Itu makanya coba nanti bisa apa-apa, bukan hanya public speaking saja yang seperti itu. Kita juga apa-apa, guru juga. Mereka diri sendiri. Coba berbicara direkam. Berbicara direkam. Artinya untuk meningkatkan kesadaran akan gaya komunikasi. Kenapa? Karena kan kalau lagi ngomong gini, katakanlah saya mungkin saya menganggap benar, tapi ketika nanti dibaca di rumah, saya buka video itu, mungkin ada yang memang harus ditingkatkan. Begitu juga saudara-saudara, gitu kan. Makanya coba nanti latihan di rumah kan apa? Saya bilang saja di rumah ini mau latihan berbicara gitu. Bisa dikira nanti, kenapa kalian ini pulang-pulang kuliah kan jadi begini katanya nih, sering bicara sendiri. Kan anak buku naon sih. Itu ya. Coba nanti apa ini untuk tipsnya ini ya, untuk bisa meningkatkan keterampilan komunikasi dan menggunakan umpan balik dari siswa dan rekan kerja untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Artinya ini kita sering-sering terbuka, sering minta pendapat, sering bisa minta pendapat dengan teman-teman dengan rekan kerja. Bagaimana sih? Coba saya ingin masukannya. Ya nggak apa-apa, selama itu baik nggak apa-apa. Nanti karena tadi kan akan terasa sama audiens ketika kita berbicara ada yang nadanya tinggi, yang mungkin tidak jelas akan terasa oleh mereka, kita kan tidak merasa. Makanya dengan tips ini diharapkan komunikasi kita semakin terampil dan semakin bagus. Ya, ini tipsnya. Ya, jadi bagaimana kita jadi ada 3 ya, latihan berbicara depan cermin, sudah kelihatan daya kita berbicara, bagaimana kita bibir kita mengucapkan A, B, C dan sebagainya. Kemudian merekam, lebih bagus lagi, direkam nanti kita dengarkan sendiri. Dengarkan sendiri. Yang ketiga menggunakan umpan balik dari siswa dan rekan kerja untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Kemudian manfaatnya apa? Pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Lagi-lagi karena ini buat calon guru, jadi ini manfaatnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembahasan berarti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dan membangun kepercayaan. Komunikasi yang efektif dapat membangun kepercayaan dengan siswa dan rekan kerja, berhubung dengan rekan-rekan siswa yang lain. Dan meningkatkan kepuasan siswa dan juga diri sendiri. Jadi akan puas kan? Ketika anak-anak mengerti, memahami, katakanlah dengan yang berujung di hasil pembelajaran, kita kan akan merasa puas. Karena teori penilaian itu ketika kurang dari 75%, yang tidak nilainya kecil itu guru tidak berhasil. Itu teori pendidikan. Jadi minimal 76. Jadi kalau ada siswa 10 orang, minimal yang Z itu 3. Kalau lebih dari 3 guru tidak berhasil. Itu kata teori ilmu pendidikan. Walaupun banyak faktor yang lain, tapi itu teori pendidikan. Jadi kalau ada siswa 10 orang, ternyata yang nilainya hanya 5, ada 3 orang, tetap kita udah berhasil. Yang 7 nilainya di atas 6 itu udah berhasil dalam konteks teori penilaian pendidikan. Gitu, ya. Nanti kita akan kalau sudah, wah alhamdulillah, anak kita juga akan merasa puas. Ketika kita berhasil, satu yang saya rasakan, kebahagiaan guru itu ketika melihat anaknya sukses. Coba nanti akan
akan saudara rasakan. Ya. Mungkin sudah aktif di SD, sudah anaknya, mungkin ada yang dulu pernah ketemu, sudah jadi apa, akan terasa. Akan terasa. Saya terasa. Alun-alun Al-Ittihad katakanlah yang memang sekarang udah jadi abdi, terasa bahagianya gitu. Walaupun mungkin saat itu belum terasa. Jadi dengan keterangan organisasi yang efektif dapat menyatakan kepuasan siswa juga kepuasan diri sendiri atas apa yang bisa dilakukan. Jadi kita akan merasa lega lah istilah ini. Kemudian kesimpulannya, cuma keterampilan kualifikasi yang efektif dapat menyatakan kualitas pembelajaran dan membangun hubungan yang efektif dengan siswa, rekan kerja, masyarakat, dan akhirnya diharapkan dapat membangun juga kepercayaan diri. Jadi kita akan lebih pede, akan lebih pede dalam melaksanakan tuh juga kita sebagai itu saja. Ada yang mau sampaikan lagi enggak? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Jadi gini enaknya kalau kata buka itu kan kita bisa sharing. Kalau di Zoom kan tadi juga sampai 2 kali masuk ya. Itu terbatasan apa lagi? Atau bisa itu di mana ya rumahnya? Di Sukabumi atau di mana? Bapak belum tahu. Di Jawa. Bapak lagi. Saya Bapak ingin akan jadi awalah seperti kalau bilang tadi saya pada itu rumahnya pendranya. Itu apa minus plusnya itu makanya ingin ketemu dan bisa silaturahmi. Oke, kalau masih ada yang ditanyakan kita sharing sama-sama. Yuk, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.